nama saya Sindiawati Cencalevo dengan NPM 073823 11123. Saya adalah mahasiswa semester 4 dengan program studi Teknik Pertambangan Universitas Khairun Ternate. Saya membuat video ini untuk memenuhi UTS mata kuliah Geologi Struktur. Pada video ini saya akan menjelaskan geologi struktur. Geologi struktur adalah cabang ilmu geologi yang mempelajari bentuk atau arsitektur batuan sebagai hasil dari proses deformasi pada kerak bumi. Ada dua struktur. Yang pertama, struktur primer yang terbentuk sebelum atau bersamaan dengan pembentukan batuan, seperti bidang perlapisan pada batuan sedimen dan kekar kolom pada batuan beku. Yang kedua adalah struktur sekunder yang terbentuk akibat gaya tektonik setelah batuan terbentuk, meliputi lipatan, kekar, dan sesar. Sekarang kita masuk dalam deformasi batuan. Deformasi batuan adalah perubahan posisi, bentuk, dan ukuran batuan akibat pengaruh gaya, terutama gaya tektonik yang bekerja pada batuan tersebut. Perubahan ini bisa berupa perubahan orientasi atau letak batuan yang terjadi karena tekanan, tarikan, atau geseran yang berasal dari tenaga endogen di dalam bumi. Dalam deformasi batuan memiliki beberapa sifat dan tahapan, yaitu yang pertama, elastis. Deformasi bersifat sementara dan batuan kembali ke bentuk semula setelah gaya hilang. Yang kedua, plastis. Deformasi permanen, batuan berubah bentuk tanpa retak. Yang ketiga, patah. Deformasi menyebabkan retakan atau patahan pada batuan. Jenis deformasi tergantung pada tekanan, temperatur, dan kecepatan gaya yang bekerja. Di dalam dangkal dengan tekanan dan temperatur rendah, deformasi cenderung rapuh dan menghasilkan patahan atau rekahan. Sedangkan di kedalaman besar dengan tekanan dan temperatur tinggi, deformasi bersifat liat dan menghasilkan lipatan. Struktur geologi dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, struktur kekar. Yang kedua, struktur sesar atau patahan. Dan yang ketiga, struktur lipatan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kekar. Kekar adalah rekahan atau retakan pada batuan yang terjadi akibat tekanan atau gaya yang melebihi kemampuan batuan menahan tegangan, sehingga batuan pecah tanpa mengalami pergeseran signifikan pada bidang rekahannya. Kekar membelah batuan menjadi kepingan-kepingan, tetapi berbeda dengan sesar karena ukurannya jauh lebih kecil dan hampir tidak ada perpindahan antar blok batuan. Kekar dapat terbentuk di hampir semua jenis batuan, terutama yang terkonsolidasi baik seperti batu pasir, batu gamping, kuarsit, dan granit. Kekar bisa berupa rekahan terbuka atau terisi oleh mineral atau disebut urat, atau magma beku disebut dik. Kekar terbentuk karena berbagai proses seperti tekanan, tektonik, pelepasan beban, pemuaian batuan, atau pendinginan lava. Contoh kekar kolom pada batuan vulkanik. Jenis-jenis kekar diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek antara lain. Yang pertama, berdasarkan genesa, kekar orde pertama atau langsung dari gaya pembentuk, dan orde kedua atau hasil pengaturan ulang gaya. Kedua, berdasarkan bentuk, kekar sistematik atau berpasangan dan sejajar, dan non-sistematik. Ketiga, berdasarkan ukuran, master joint atau besar menembus banyak lapisan, mayor joint, minor joint, dan micro joint. Keempat, berdasarkan kerapatan, jumlah kekar persatuan jarak yang dipengaruhi oleh jenis batuan dan derajat deformasi. Tipe-tipe kekar terdiri dari yang pertama joint set, yang kedua systematic joint, yang ketiga joint system, yang keempat non-systematic joint. Selanjutnya, apa itu sesar? Sesar
patahan pada batuan di kerak bumi yang disertai dengan pergeseran relatif atau antara satu blok batuan dengan blok lainnya. Pergeseran ini terjadi akibat gaya-gaya tektonik yang menyebabkan batuan mengalami tekanan atau tarikan hingga akhirnya retak dan bergeser. Secara sederhana, sesar adalah retakan di bumi di mana dua blok batuan bergerak aktif relatif satu sama lain, dan pergerakan ini dapat menyebabkan gempa bumi serta memiliki beberapa jenis berdasarkan arah pergerakan batuan, yaitu yang pertama, sesar normal atau turun, di mana blok batuan di atas bidang sesar bergerak turun akibat gaya gravitasi atau ekstensi. Yang kedua, sesar naik, di mana blok batuan di atas bergerak naik terhadap blok di bawahnya karena tekanan horizontal. Yang ketiga, sesar mendatar, di mana pergeseran relatif batuan terjadi secara horizontal sejajar bidang sesar. Berikut adalah contoh-contoh sesar. Yang pertama, strike slip fault, yang kedua normal fault, yang ketiga reverse fault. Selain itu, ada juga sesar oblique atau gabungan gerak vertikal dan horizontal, dan sesar translasi atau tanpa rotasi blok batuan. Dua sisi sesar non-vertikal disebut hanging wall di atas bidang sesar dan foot wall di bawah bidang sesar. Singkatnya, sesar adalah patahan di bumi yang menunjukkan adanya pergerakan relatif blok batuan akibat gaya tektonik yang berperan penting dalam proses gempa bumi dan pembentukan struktur geologi. Yang terakhir, saya akan menjelaskan apa sih itu lipatan. Lipatan adalah bentuk gelombang atau undulasi pada permukaan batuan yang terjadi akibat deformasi atau tekanan pada lapisan batuan yang awalnya datar, seperti lapisan sedimen. Proses ini menyebabkan lapisan batuan membengkok atau melengkung sehingga membentuk struktur geologi yang disebut lipatan. Lipatan terbentuk karena adanya tekanan horizontal atau vertikal yang menyebabkan kulit bumi berkerut dan dapat membentuk berbagai bentuk seperti bukit, pegunungan, lembah, dan cekungan. Ada dua bentuk utama lipatan, anticline, busur atau punggung lipatan, dan syncline, lembah atau cekungan. Lipatan juga dapat berupa lipatan tegak, miring, menggantung, atau merebah. Ada dua mekanisme utama membentuk lipatan. Yang pertama, buckling atau melipat. Akibat gaya tekanan sejajar permukaan lempeng yang menyebabkan batuan melipat. Yang kedua, bending atau melengkung. Akibat gaya tekanan tegak lurus bidang lapisan batuan yang menyebabkan pelengkungan. Proses lipatan juga merupakan bagian dari gerak orogenesa yang menyebabkan pegunungan, di mana lapisan batuan terdorong dan melipat membentuk punggungan anticline dan lembah syncline. Demikianlah penjelasan singkat saya mengenai geologi struktur. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.